تفضل يا أستاذ. طيب ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, layarnya sudah ada terlihat di sana ya. Baik, pada siang ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kitab At-Tasjir fi Ilmi Tajwid atau Bagan Ilmu Tajwid, yang mana di pertemuan yang lalu ya, kita semua menjelaskan tentang muqaddimah di ilmu tajwid. Ya, di antaranya ada beberapa fan ya atau hal yang harus kita kuasai ya ketika kita ingin mempelajari suatu cabang ilmu ya. Di antaranya yang disampaikan di pertemuan yang lalu dari mulai al-haddu ya, ta'rif, pengertian, definisi, tujuan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita di pertemuan yang lalu mengenal tentang sanad ya, sanad riwayat kita yang kita gunakan, yakni riwayat Hafs dan Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan, kemudian dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengetahui atau mempelajari beberapa tata cara baca al-isti'adzah dan basmalah ketika kita ingin memulai bacaan Al-Qur'anul Karim. Itu yang terakhir. Lalu kita insya Allah akan memasuki ke bab berikutnya, yaitu bab kedua. Ya. Bab kedua ini kita akan mempelajari tentang makharijul huruf. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan makharijul huruf ini ya di dalam buku-buku tajwid dibahas. Ada yang mencantumkan di awal, ada juga yang tidak mencantumkan pelajaran ini, ya, bab ini. Di antaranya di kitab Tuhfatul Atfal. Di Tuhfatul Atfal ini kalau kita pelajari kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman, itu tidak ada pembahasan makharijul huruf dan sifat. Ya, ada di Al-Jazari ya, di Mawdhumah Al-Jazariyah atau di Al-Muqaddimah bima yajibu ala qarihi an ya'lamah ya. Di sana nanti dijelaskan bab pertama ya tentang makharijul huruf. Bahkan di dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa seorang pembelajar Al-Qur'an ya, itu yang pertama kali harus dikuasai itu yakni an ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Itu ya, makharijal hurufi was sifati, yakni makharijul huruf dan sifat huruf. Dan perlu kita ketahui oleh kita semua bahwa makharijul huruf dan sifat ini tidak akan terlepas ya, akan saling berkaitan satu sama lainnya. Ketika kita mengucapkan suatu huruf atau membaca Al-Qur'an ya, ketika kita membunyikan huruf, membaca satu kata, satu kalimat, satu ayat, maka ya apa yang keluar itu bunyinya itu ya terdiri dari makhraj dan sifat. Ya, jadi tidak bisa kita hanya bisa pengucapan makhrajnya saja tanpa disertai dengan sifat. Begitupun kita hanya sifat saja tanpa disertai dengan makhraj, itu tidak akan bisa. Jadi secara praktek makharijul huruf dan sifat ini berkaitan, saling melengkapi. Baik ya. Makanya di dalam kitab Al-Jazari ya, ketika membahas makharijul huruf, setelahnya yaitu sifatul huruf. Karena itu ini kunci dasar seorang pembelajar Al-Qur'an ya. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, makharijul huruf dan sifat, dan bisa mempraktekannya, itu yang paling penting. Bisa mempraktekannya. Baik ya. Bahkan kata Imam Ibnu Jazari tadi, makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi ashahil lughat. Jadi mempraktekkan makharijul huruf dan sifat ini itu liyalfidhu bi ashahil lughat, agar kita bisa ya bacaan kita itu agar fasih ya. Menciptakan kefasihan. Yang menjadikan bacaan itu kita fasih, tolak ukurnya itu adalah
salah satunya adalah yang paling utama yaitu makharijul huruf dan sifat. Baik, seperti itu ya. Baik. Juga ada kaidah dari Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah di kitabnya, ya, ketika seorang, ya, ketika ada misalkan huruf yang makhrajnya sama, maka dibedakan dengan sifat. Dan juga kalau ada huruf yang sifatnya sama, maka dibedakan dengan makhraj. Karena antara huruf ke huruf yang lain itu pengucapannya berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut, ya, bisa dikarenakan beda makhraj, bisa juga dikarenakan beda sifat. Sebagai contoh misalkan ketika kita membaca huruf dal, ta, po, itu makhrajnya sama. Ya, tapi yang keluar bunyinya akan berbeda. Kenapa? Itu sifat. Seperti contoh lagi huruf sin dan zai, misalkan sin, zai. Jangan sin dengan sod misalkan, atau yang sama sifatnya yang mirip-mirip. Huruf sa dengan huruf sin misalkan, ya. Itu hampir mirip sifatnya. Ya, hampir mirip sifatnya, ya. Akan tetapi yang jadi perbedaan adalah apa? Makhrajnya berbeda. Seperti itu. Atau huruf yang lain misalkan huruf to dengan huruf dho. Huruf to dengan dho ini secara sifat hampir sama. Ya. Kan sama ya, sama-sama sifat jahar, sama-sama sifat syiddah, ya. Afwan, ar-rakhwah, ya, yang satu syiddah yang huruf to. Kemudian sama-sama sifat tebal, yaitu isti'la, sama-sama sifat itbaq. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan diantaranya adalah makhraj, beda makhraj. Atau misalkan nanti kita akan temui lagi huruf-huruf yang semisal seperti itu. Jadi itu ya. Jadi ketika kita mempelajari huruf, makharijul huruf, yang pertama kita ketahui bahwa terciptanya kefasihan seorang itu dikarenakan makhraj dan sifat. Yang kedua, huruf dengan huruf yang lain bisa berbeda, ya, bunyinya itu dikarenakan beda makhraj, dikarenakan beda sifat. Baik ya, seperti itu. Maka kita sebagai para pembelajar Al-Qur'an ini tidak boleh melewatkan bab ini, bab makharijul huruf. Ya, minimal kita mengetahuinya. Dan secara teori bab makharijul huruf ini sebenarnya simpel, mudah dan gampang. Cukup kita hanya mengetahuinya saja. Baik ya. Adapun praktek itu nanti kita harus, ya, bertalaki langsung. Baik ya, seperti itu. Kenapa gampang? Karena makharijul huruf ini kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Baik yang itu yang berbahasa Arab ataupun yang tidak berbahasa Arab. Ya, secara tabi'iyah huruf-huruf itu, ya, sudah kita praktekkan secara makhraj. Seperti contoh misalkan huruf ba. Huruf ba di dalam lughah Arabiyah, ba itu keluar dari dua bibir, syafatan. Ya, begitupun huruf B. B di kita bahasa Indonesia itu sebenarnya keluar dari dua bibir. Cuma perbedaannya kalau di dalam bacaan Al-Qur'an itu dibahas secara detail oleh para ulama, ya, letaknya di mana, kemudian karakter hurufnya dibahas oleh para ulama. Namun untuk bahasa kita, bahasa sehari-hari, tidak ada yang membahasnya. Ya, tidak ada yang membahas misalkan huruf C itu makhrajnya dari mana. Huruf Z itu keluarnya dari mana, tidak ada yang membahasnya seperti itu. Ya, adapun huruf-huruf hijaiyah itu ada yang membahas para ulama, bahkan banyak. Kenapa? Karena huruf-huruf hijaiyah ini berkaitan dengan dengan Al-Qur'anul Karim, dengan lughah Arab. Dan Al-Qur'an itu kita menggunakan bahasa Arab. Maka ya para ulama membahasnya dengan detail. Ini jariah dari para ulama. Ya, seperti itu. Baik, itu ya. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui suatu makhraj, letak huruf di mana tempatnya, itu para ulama membuat kaidah lagi. Jadi ketika dulu, ya, zaman dulu para ulama ingin tahu letaknya makhrajnya di mana itu, mereka mengucapkan huruf tersebut dengan praktek yang benar, ya, disukunkan hurufnya, kemudian ditambah huruf sebelumnya dikasih harokat ab misalkan, di mana nyangkutnya maka di sana letak makhrajnya.
Seperti itu zaman dulu. Maka kita juga nanti insya Allah untuk mengetahui makhraj dan sifat, ini kita mempraktekannya di huruf sukun. Kenapa di huruf sukun? Karena huruf sukun ini dulu pernah dijelaskan sama anak, huruf sukun ini sumber hukum-hukum tajwid bermunculan dari sini ya. Nah, huruf sukun ini ya seperti itu. Adanya ikhfa, adanya idgham, adanya iqlab, adanya izhar itu bermula dari sukun. Baik ya, dari sukun. Maka ketika kita membaca huruf sukun ini ya, semua makhraj dan sifat ini akan muncul, terdengar. Ya, nah itu namanya izhar. Nah, seperti itu ya. Ya, izhar itu definisinya makhraj sifatnya muncul semuanya ada, terdengar oleh kita. In, an, nah itu izhar. Tahqiq atau tahqiq ya, para ulama mengistilahkan bisa tahqiq, bisa izhar dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Kita nanti insya Allah akan mempraktekannya di huruf-huruf yang sukun. Ya, seperti itu. Baik. Kita masuk ke pembahasan bab kedua, tempat keluarnya huruf atau kita sebut ya para ulama menyebutnya makharijul huruf. Makharij itu berasal dari kata kharaja. Ya, makharij tempat. Ya, tempat keluar. Tempat keluarnya apa? Al-huruf. Huruf di sini adalah huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang jumlahnya itu ada 29. Ya, sepakat para ulama 29 ya untuk di ejaan sekarang. Seperti itu. Ya, jadi yang keluar bunyinya itu ada 29 semuanya. Ya, meskipun nanti zaman dulu huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Tapi secara pengucapan tetap ada 29. Baik ya. Jadi huruf hijaiyah yang 29, nah ini dibahas ya nanti insya Allah di sini. Jadi makharijul huruf ini tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya itu 29 huruf. Ya. Dan setiap huruf nanti memiliki letak-letaknya tertentu. Ya, kita akan bahas berikutnya. Makharijul huruf, ya kemudian ini masuk ke pembahasan. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang am secara umum, ya. Ada yang khas secara rinci. Jadi nanti tempat keluarnya huruf itu secara umum itu ada di mulut kita dan hidung nanti ada ya dari rongga. Rongga hidung dari mulut, dari nanti yang berkaitan dengan mulut dari mulai gigi, ya bibir, lidah, ya. Kemudian juga tenggorokan, ini berkaitan nanti. Ya, makanya kita harus mengetahui letak-letaknya dari mana. Agar nanti tidak keliru. Karena keliru makhraj itu keliru nanti secara pengucapan. Bunyinya akan keliru. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah benar secara pengucapan, bunyinya sudah benar, maka sudah dipastikan huruf tersebut benar letaknya, gitu ya. Jadi bunyi itu tidak akan membohongi yang namanya letak makhraj. Ya, makanya ketika kita bertalaki ya dengan online misalkan dengan HP dan lain sebagainya atau ditutup misalkan nanti akan terdengar kekeliruannya. Karena kita menyebutkan keliru pengucapan huruf itu bukan melihat letaknya, tapi kita mendengarkan bunyinya. Nah, gitu ya. Jadi para pengajar, para syekh ya atau para guru ketika mengajarkan, ketika mengkoreksi bacaan itu bukan melihat letak mulutnya, bukan. Karena kita tidak akan bisa melihat dalamnya tenggorokan gimana. Nah, kita juga tidak akan bisa melihat lidah seperti apa nih, letaknya kemana, nempelnya, tidak bisa. Kita hanya bisa mendengar. Jadi yang paling inti yang akan sampaikan ini ya, yang paling inti ya bunyi suara. Kalau bunyi suaranya sudah benar, maka tempatnya pasti benar. Tapi kalau misalkan ada orang yang secara tempat makhraj sudah benar, belum tentu nanti suaranya benar. Nah, ini perlu kita ketahui juga ya. Jadi seorang ketika baca Al-Qur'an, bunyinya benar pasti makhraj sifat benar. Tapi tidak semua yang makhrajnya benar itu ya bisa ya membaca huruf-huruf dengan tepat meskipun benar ya secara letak.
tapi belum tentu tepat karena nanti berkaitan dengan hal yang lainnya, ya, bukan hanya makhraj sifat baca Quran itu. Taib, seperti itu. Tapi ini yang jadi inti. Taib. Makhrajul huruf dibagi dua, ada yang am, umum, ada yang rinci. Ya, yang rinci ini oleh para ulama jumlahnya ada 17 tempat. Ya, kita insya Allah akan mempelajarinya. 17 tempat makhraj huruf. Rinci, secara rinci. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam matannya, makharijul hurufi 17. Jumlah makharijul huruf itu ada 17. Meskipun ini ikhtilaf para ulama tentang jumlahnya tersebut secara rinci. Ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 16, ada juga yang menyebutkan 14. Tapi pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari dan kebanyakan yang lainnya itu menyebutkan bahwa makharijul huruf itu jumlahnya ada 17. Ya. Nah, itu. Baik, 17 tempat rinci, secara rinci. Adapun yang umum itu ada 5 tempat. Jadi nanti huruf ini terbagi menjadi beberapa terminal-terminal. Nah, ya, terminal sebutnya. Apa bagian-bagian mulut kita. Ada 5 tempat oleh para ulama dirinci, ya, secara umumnya. Jadi huruf ini secara umum keluar dari al-jauf, rongga mulut. Nanti kita akan bahas, ya. Gambarnya di sini ada. Al-jauf itu rongga mulut. Rongga mulut ini bahasa Arabnya al-jauf. Ya, al-jauf ini rongga mulut, rongga yang ada di mulut kita. Kemudian juga ada huruf yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan itu, ya, tenggorokan, dari tenggorokan. Atas, tengah, dan bawah nanti seperti itu, ya. Baik. Kemudian juga dinamakan oleh para ulama al-halqu. Tenggorokan itu bahasa Arabnya al-halq. Ya. Kemudian lidah, ya, al-lisan. Baik, lisan ini, ya, kita sudah paham semuanya, lidah yang ada di mulut kita. Nah, ini salah satu bagian organ tubuh kita yang menciptakan bunyi-bunyi huruf. Di antaranya adalah lidah ini, ada dari lidah ini nanti dirinci lagi. Ada sekitar yang keluar dari lidah ini 18 huruf. Yang tadi yang keluar dari tenggorokan ada 6 huruf. Yang keluar dari al-jauf itu sekitar ada 1 tempat. Ya, 1 tempat dan bunyinya bunyi mad nanti, ya. Kita akan bahas secara rinci. Baik. Nah, lidah ini 18 huruf. Tapi dibagi lagi nanti, bagian lidah itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa lokasi lagi. Nah, gitu, ya. Jadi lokasi lidah itu sekitar ada 10 lokasi lagi. Nah, 10 lokasi, ya. Ya, 10 lokasi, 10 tempat. Kalau tenggorokan ada 3 tempat. Kalau al-jauf ada 1 tempat. Dari 3 tempat ini 6 huruf, dari 10 tempat ini ada 18 huruf nanti yang tercipta dari lidah. Kemudian asyafatan, 2 bibir. Ya, dari 2 bibir ini terbagi menjadi 2 tempat, 2 letak lagi dan menciptakan 4 huruf. Ya, menciptakan 4 huruf. Kemudian nanti dari rongga hidung. Dari rongga hidung atau al-khayshum itu 1 tempat. Ya, seperti itu. Maka 1 tempat ditambah 3 tempat ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1 itu jumlahnya ada 17 tempat. Nah, itu rinciannya, ya. Rinciannya seperti itu. Jadi kita pahami dulu nih kerangkanya biar nanti kita tergambar, ya. Biar nanti kita tergambar. Tergambar nanti secara keilmuan, oh ternyata huruf-huruf ini keluar dari bagian-bagian mulut mana saja. Seperti itu. Di antaranya al-jauf, ya, bisa diikuti, ya, nggak perlu dibuka sih audionya, ikuti saja. Al-jauf, rongga mulut. Al-halq, tenggorokan. Al-halqu, tenggorokan. Al-lisan, itu lidah. Asyafatan, itu 2 bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Baik, jadi secara am ada 5, secara rinci ada 17. Ya, ada 17. Yang 17 ini tadi 1, 3, 10, 2 dan 1. Baik. Kita masuk ke bagian rongga mulut yang berikutnya. Ya, yang rinciannya secara rinci atau di yang tadi dulu, yang makhrijul huruf. Ada pertanyaan sampai sini dulu?
Ya, insya Allah ya sudah tahu, insya Allah sudah paham, sudah ada beberapa yang mempelajarinya. Baik. Baik, kita masuk aja langsung ke rinciannya. Ya, yang pertama tadi yakni al-jauf. Ya, al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut. Rongga mulut ini nih di sini ada warna hijau dan warna biru. Nah, bisa kita lihat hijau dan biru. Nah, ini namanya rongga. Ya. Ini namanya rongga. Hijau, biru ini namanya rongga. Rongga itu kalau ibarat misalkan keran, ada keran, pipa ya, di tengahnya ada yang ada rongga. Nah, itu seperti itu rongga. Nah, ini rongga. Mulut ini memiliki rongga. Di antaranya kan di kepala kita ada beberapa yang memiliki rongga. Ya, di antaranya yang memiliki rongga itu mulut. Hidung juga memiliki rongga, telinga juga memiliki rongga. Cuma tidak ada huruf yang keluar dari rongga telinga, tidak ada. Baik ya, bahkan para ulama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membahas ya di tubuh kita ini ada berapa rongga-rongga itu. Nah, seperti itu. Baik. Di antara di kepala kita itu ada rongga mulut, rongga hidung, ya juga rongga telinga. Nanti ada yang bolong lagi di rongga yang keluar air mata. Nah, gitu ya. Itu ada rongganya. Ya, di mata kita itu ada rongga, tapi tidak ada huruf yang keluar dari sana, juga dari telinga tidak ada. Ya, yang keluar hanya dari mulut dan hidung saja. Dan hidung juga ini sifatnya itu ya membantu, ya sifatnya membantu. Baik. Itu. Itu mungkin ya, ini rongga namanya al-jauf rongga itu. Ya. Apa saja yang keluar dari al-jauf ini hanya satu tempat saja rongga di mulut itu, tidak ada dua rongga di mulut, cuma ada satu ya. Berbeda kalau di hidung, hidung itu ada dua rongga, ada kanan dan kiri. Nah, gitu ya. Baik, kalau mulut satu saja ini, maka dijelaskan oleh para ulama ya, yang keluar dari rongga mulut ini al-jauf itu satu tempat saja. Nah, ini tempat yang pertama dari yang 17. Tempat yang pertama, makhraj yang pertama, rincian dari yang 17 tadi, yaitu tempat yang berada huruf yang berada di al-jauf, satu tempat. Apa saja hurufnya? Yakni huruf-huruf mad. Huruf mad, ya. Kenapa huruf mad ini dijadikan salah satu makhraj? Karena ada nanti para ulama yang tidak menjadikan al-jauf ini makhraj. Nah, seperti itu. Ada yang membuang makhraj al-jauf, dibuang ya, karena huruf mad, huruf waw, huruf alif dan huruf ya itu sudah tercover oleh huruf oleh rongga oleh makhraj lidah. Huruf ya, huruf waw dari lidah. Cuma huruf alif itu dari mana? Nah, makanya para Imam Jazari itu memasukkan al-jauf ini menjadi makhraj yang pertama. Nah, seperti itu. Tapi ada nanti ulama yang membuang makhraj al-jauf. Jadi 16 nanti jumlah makhraj itu. Taib. Ala kulli hal dari perbedaan semuanya itu secara pengucapan sama saja. Ya, secara pengucapan sama saja. Karena inti dari baca Quran itu pengucapan, bunyi. Nah, gitu ya. Taib, itu al-jauf. Jadi al-jauf ini Pak Imam Jazari memasukkan ke makhraj yang pertama. Hurufnya apa? Huruf mad. Dan huruf mad ini yang asli huruf mad yang tidak terbawa oleh yang lain itu huruf alif. Makanya ya nanti di dalam huruf hijaiyah ada para ulama yang membuat huruf hijaiyah itu lam alif. Nah, lam alif hamzah ya gitu, suka ada seperti itu. Itu lam alif itu bukan lam dan alif, bukan, tapi huruf alif. Nah, huruf alif karena huruf alif ini harus memiliki teman ketika kita ingin membacanya bunyinya. Karena huruf alif ini asli huruf mad. Asli huruf mad. Tidak ada yang lainnya gitu ya. Berbeda dengan waw dengan huruf ya. Waw dengan ya ini ya terkadang menjadi mad, terkadang menjadi yang lain. Di antaranya menjadi huruf yang lain. Ya, huruf makhraj di tempat yang lain, waw dari syafatan, sedangkan ya dari tengah lidah. Tapi dalam kondisi waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, maka waw dan ya ini menjadi huruf mad. Ya. Jadi istilah para ulama saudaranya alif.
Ya. Makanya Imam Al-Jazari mengistilahkannya fal alifu al-jauf wa ukhtaha. Nah, gitu ya. Yang pertama huruf alif ini al-jauf karena alif ini al-jauf dan saudara-saudaranya alif disebut saudara. Saudara-saudaranya alif. Kenapa? Ada yang mensyarah bahwa kenapa disebut saudaranya huruf waw dan huruf ya, tidak langsung disebutkan oleh Imam Jazari huruf waw, ya dan alif ini huruf mad, tidak seperti itu, al-jaub tidak, karena huruf waw dan huruf ya ini yang mengikuti alif bunyinya, dan huruf waw dan huruf ya ini bisa terpengaruhi dengan yang lain, bisa berada di makhraj yang lain, ya huruf waw di dua bibir dan huruf ya di tengah lidah. Makanya kata Imam Jazari fal alifu al-jauf. Nah, gitu ya. Karena yang asli al-jauf ini huruf alif. Baik ya, seperti itu. Baik ya. Itu huruf mad. Jadi huruf mad yang jumlahnya ada 3, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif pasti sebelumnya fathah, ya. Dan alif ini tidak bisa dibaca kalau tidak dengan huruf yang lain sebelumnya fathah, tidak bisa dibaca. Baik, maka ini keluarnya dari rongga mulut atau al-jauf, ya. Kita contohkan misalkan huruf nu. Nu kita panjangkan sampai 6 harokat atau sepanjang-panjangnya, karena huruf mad ini secara asal tidak ada batasannya. Ya, karena batasan mad ini, bunyi mad ini batasannya adalah ya napas kita habis atau tidak. Baik ya. Nu sampai kapan? Imtidad memanjangnya bunyi ya sampai akhir napas kita. Makanya kata Imam Jazari, huruf maddin lil hawa'i tan tahi. Huruf mad ini diakhiri hanya dengan hawa saja. Napas sudah berhenti, ya sudah, kita sudah tidak bisa mengucapkan mad lagi. Ya, bunyi panjang bukan bunyi nu-nya, bukan nu, bukan, tapi bunyi panjangnya itu adalah al-jauf. Hi, nah itu adalah al-jauf. Kesananya al-jauf karena hanya satu harokat, haknya satu harokat, kesananya bunyi panjang. Gitu. Ya, hi, nu. Nah, maka itu disebut oleh para ulama huruf-huruf tersebut huruf mad, yaitu rongga mulut atau al-jauf. Ya, itu yang pertama, makhraj yang pertama. Berikutnya ya, makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua itu yakni al-halqu, tenggorokan. Ya, kita sudah tahu ya bersama-sama tenggorokan itu ya ini kerongkongan. Ya, kalau di Sunda namanya genggerong. Kalau Indonesianya kerongkongan, tenggorokan gitu ya. Kalau bahasa Arabnya al-halq. Nah, gitu ya, al-halq. Dan ya huruf itu pasti keluar, ada yang keluar dari al-halq. Itu baik bahasa Arab ataupun bahasa kita. Orang Indonesia ketika mengucapkan a itu pasti dari tenggorokan, nggak mungkin kalau tidak dari tenggorokan. Karena secara alamiah, secara tobinya seperti itu. Ya, seperti itu. Ketika ada orang lain mengucapkan ha atau ha, itu pasti dari tenggorokan, nggak mungkin dari lidah. Nah, gitu kan, ini mudahnya belajar makhrajnya. Jadi kita juga sebenarnya sudah mempraktikkan. Cuma ketepatan itu nanti kita secara detail ya, harus yang dimaksud di bacaan Al-Qur'an itu bunyi ha itu sebagaimana, ya itu harus talafi. Tapi secara alamiah, tabi'iyah, kita ini sudah mempraktikkan makhraj. Ya. Di kita kan ada ya makhraj ha. Ya, ha juga ada gitu ya. Ya meskipun agak berbeda sedikit, cuma itu dari tenggorokan pasti. A pasti. Huruf ha orang Indonesia itu dari tenggorokan, nggak mungkin dari hidung, nggak mungkin dari lidah, nggak mungkin, nggak ada yang bisa bahkan mengucapkan huruf ha dari lidah, nggak bisa. Nah, gitu ya. Kho, ghain juga sama. Nah, ini dari tenggorokan. Jadi tenggorokan ini ya secara alamiah, tabi'iyah kita gunakan untuk berbicara. Ya, itu baik di bahasa Arab ataupun di luar bahasa Arab. Nah, tapi yang dimaksud di dalam bacaan Al-Qur'an bagaimana? Baik, maka dipelajari oleh para ulama tata letak ya tenggorokan. Al-halq ini dibagi menjadi 3. Maka di sini dari tenggorokan ini, dari yang jumlahnya 17 tadi, yang pertama di al-jauf, yang ketiga tempat ada di
tenggorokan. Jadi sama al-jawf itu ada 4 tempat dari 17 yang tadi ya, secara rinci. Dari 3 makhraj ya, tenggorokan itu terbagi menjadi 3 tempat lagi. Di antaranya aqsal halqi, kemudian wastul halqi, adnal halq. Nah, gitu ya. Aqsal halqi di paling bawah di sini, pusat. Ya, dekat pita suara, maka dinamakan aqsa. Sumber ya. Dekat pita suara. Kemudian ini tengah. Ya, tengah tenggorokan. Adna. Ya, kalau kita lihat di sini posisinya kan di atas ya, tapi ini adna ini di bawah. Ya, di bawah pita suara maksudnya. Adnal halqi di ujung di sini ya. Nah, paling atas kalau lihat dari sini di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Ya, kita ulang bersama-sama. Aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan, ini hurufnya ada 2. Nah, dari satu tempat itu ada 2 huruf. Yang pertama huruf hamzah dan ha, yang kedua hamzah dan ha ya. Aqsal halqi dulu, hamzah dan ha. Kita buktikan saja. Kita buktikan huruf hamzah tersebut kita sukunkan. Di mana nyangkutnya kira-kira? Yaitu sudah pasti, nggak ada yang keliru ya. Menyangkut di 2 bibir nggak ada. Huruf hamzah nyangkut 2 bibir nggak ada. Apalagi dari gigi, misalkan nyangkut di gigi nggak ada, nggak mungkin. Pasti nyangkutnya orang mana saja. Ketika kita baca hamzah disukun itu pasti itu di aqsal halqi itu sudah pasti. Jarang ada yang keliru ya. Paling keliru juga ke ain gitu ya. Kita ucapkan bersama-sama huruf ba, kita tambahkan ba. Nah, ba. Itu nyangkutnya itu adalah huruf hamzah. Kemudian huruf ha, huruf ha sama nyangkutnya di huruf hamzah. Cuma beda karakternya. Kalau huruf hamzah ini dimatikan langsung ba, langsung dimatikan, ditempelkan langsung, pita suaranya langsung nutup gitu ya. Kalau huruf ha ini dialirkan, tapi mahrujnya letaknya sama di sana, di huruf hamzah, bah, gitu, bah, gitu ya. Baik, nah seperti itu. Kalau hamzah ba, kalau ha bah, ya. Kalau kita cermati secara secara umum, kita cermati hamzah ini apa ya? Kenapa ya hamzah ha ini satu makhraj padahal secara pengucapan jauh beda. Betul ya, betul seperti itu. Cuma di dalam bahasa Arab ini kadang orang Arab mengganti hamzah ini dengan ha. Kadang ha juga diganti dengan hamzah yang satu makhraj dengannya. Contoh di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu di dalam ilmu istiqaq di bahasa Arab itu nanti ada yang namanya ilmu istiqaq ya, itu asal mula sebut satu kata gitu ya, dibahas di orang Arab. Misalkan maun itu kan kita kenal dari huruf hamzah tuh, maun, mim, alif dan hamzah, air, maknanya air. Nah, padahal asalnya itu bukan maun, mahun, pakai ha asalnya itu. Muh atau mahun. Asalnya ha. Baik ya. Nah, makanya dalam bentuk jamaknya ya miyah itu keluar haknya, keluar kembali miyahun. Baik ya. Haknya ada lagi muncul lagi. Kenapa tiba-tiba dalam bentuk jamak maun itu jadi miyahun, jadi ada hak? Kenapa? Karena asal kata dari maun itu mahun, pakai hak. Nah, orang Arab menggantinya dari hak ke hamzah. Nah, gitu ya, itu salah satu contoh ya. Kadang hak juga diganti jadi hamzah. Nah, itu. Baik, itu aqsal halq. Ya, aqsal halqi keluar dari aqsal halqi ini ada 2 huruf, hamzah dan ha. Ya, kita ucapkan tadi ba, bah. Baik. Kemudian yang kedua adalah wastul halqi. Wastul halqi ain ha. Ain ha. Ya, ain ha. Ini nanti kalau kita merujuk ke matan Al-Jazariyah, nanti kita hafalkan aja matannya. Secara penjelasannya seperti ini sudah cukup. Ya, ain ha kita sukunkan.
benar tidak apa yang kita praktekkan ini berasal dari tengah tenggorokan. Ya, gimana cara mengukur kebenaran? Ya, tadi Anda sampaikan dari suara bunyinya. Baik ya. Kita bunyikan huruf ain sukun sebelumnya ba, huruf ba. Ba. Nah, kalau bunyinya sudah seperti itu, yaitu pasti dari tengah tenggorokan. Kalau bunyinya masih seperti ini, ba, nah itu hamzah. Itu salah, keliru makhraj. Nah, baik. Karena sangat tidak mungkin ain ini berubah jadi huruf goin, jarang ya. Nggak ada mungkin, kecuali yang tidak hafal huruf saja. Ya keliru misalkan kita baca iyyaka na'budu jadi iyyaka na'budu, enggak ada. Paling banter kesalahannya itu ke hamzah. Iyyaka na'budu, nah paling ke hamzah. Baik ya. Apa bedanya dengan hamzah? Bedanya itu kalau hamzah tertahan langsung, kalau ain ya ain itu ada aliran yang mengalir. Meskipun alirannya itu tidak sempurna, ada tertahannya. Makanya seperti yang dipencet gitu ya, seperti yang dipencet. Ba gitu. Baik ya. Ba. Nah, bagaimana mempraktekannya? Kita sukunkan, panjangkan. Ba. Nah, gitu ya cara mempraktekannya. Huruf H juga sama. Bah. Bah. Kalau H, bah. Kalau H, bah. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya huruf ghain, bagi, bagi. Kemudian lanjut huruf kha, bakh, bakh, bakh. Nah, ini ada agak ke atas ya, adnal hal, halqi. Ya, seperti itu pengucapan huruf-huruf yang 6 huruf ini ya. Jadi 6 huruf ini keluar dari mana tadi? Dari tenggorokan. Ya, dari tenggorokan. Ya, dibagi menjadi 3, ada aqsal halq, wastul halq, dan adnal halq. Ya, baik. Sampai sini ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Sedikit-sedikit. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya Ustadz. Ya, silahkan Bu. Apa Ustadz, Ana tuh kalau setiap mengucapkan huruf ain sukun itu kok selalu huruf yang di depan itu selalu tebal ya Ustadz. Tipsnya itu biar biar huruf itu nggak ikut tebal, itu tipsnya gimana Ustadz? Karena kalau ketemu huruf ain tuh selalu muskilah di situ. Baik, barakallahu fiik. Ustadz. Ya. Baik, huruf ain. Nah, jadi pertanyaannya berkaitan tentang sifat huruf sebenarnya barusan. Ya, pertanyaan Ibu berkaitan dengan sifatul huruf, ya. Nah, tapi secara makhraj itu pasti kita sudah benar pengucapannya, tapi terkadang ketika baca Quran terkadang ya yang keluar ini beda. Kenapa jadi beda? Ya, pengaruh apa bisa dipengaruhi oleh apa saja banyak. Di antaranya pengucapan huruf ain yang harusnya tipis malah jadi tebal, di antaranya ini pengalaman saja ya. Di antara yang mempengaruhinya itu kita baca huruf sebelum ainnya tebal. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita baca dari awalnya sudah tebal, naknya iya kana misalkan, naknya udah tebal, itu ainnya pasti tebal biasanya Bu. Nah gitu ya, itu seperti itu. Jadi kuncinya itu huruf sebelum ain itu harus tipis dulu. Ya iya kana, iya kana, iya kana budu, bukan iya kana, iya kana. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, mungkin terkadang ya lidah kita suka ikut campur. Nah, lidah sering ikut campur ketika membaca ain. Padahal ain, ketika kita mengucapkan ain, coba sama Ibu praktek sekarang di rumah ya. Lidahnya bisa dipegang. Lidahnya pegang. Ujung lidahnya pegang oleh tangan kita. Ucapkan ain. Itu bisa mengucapkan ain dengan sempurna. Baik ya. Lidahnya dipegang, ditarik misalkan, ya jangan terlalu keras saja, ditarik. Nah, ucapkan ain, itu pasti benar. Baik ya. Nah, yang jadi keliru adalah ainnya kita naikkan ke atas, itu biasa jadi tebal. Jadi ketika baca ain, si lidahnya itu jadi ke dalam, ya ditarik ke dalam dan meninggi, ya si arah lidahnya itu sehingga nanti
bunyi ainnya itu jadi menebal. Itu pengalaman ya pribadi ketika mempraktikkan huruf ain. Allah alam nanti ada yang lain mungkin ya pengalaman yang lainnya kenapa huruf ain ini bisa jadi tebal. Ya atau tipsnya tadi yang pertama ya kita baca huruf ain sebelumnya itu ditipiskan kalau huruf tersebut tipis ya, dan yang kedua tadi lidahnya jangan ditarik ke dalam, dinaikkan jangan. Ya, dikeluarkan justru bahkan kalau kita tarik keluar tadi ain itu tipis. Ya, bisa kita praktek ain. Karena memang ain ini mahrojnya bukan di lidah. Karena kalau lidahnya kita pegang juga, bahkan kalau misalkan tidak ada lidah, alhamdulillah ya, kalau tidak ada lidah misalkan, itu bisa baca huruf ain. Cuma baca yang lain tidak bisa. Baik ya, seperti itu. Baik, itu ya. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Jadi pahami dulu yang di sini ya. Jadi yang keluar dari al-halq ini ada 3 makhraj, 3 tempat tadi. Ingat-ingat yang 17 tempat tadi kita baru bahas 4. Pertama al-jauf ditambah 3 dari tenggorokan. Nah, nanti kita akan pastikan benar ke 17 sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bab berikutnya. Baik, lidah. Sekarang lidah. Nah, lidah ini paling banyak. Paling banyak pembahasan di lidah ini. Paling banyak huruf. Jadi tadi dari lidah ini diantaranya ada 18 huruf yang keluar. Dan 18 huruf ini terdiri dari 10 makhraj tempat. Ya. Dan 10 tempat ini kita lebih diumumkan lagi, itu terdiri dari hanya lidah bagian-bagian tertentu saja, dari 4 tempat. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas rinciannya. Karena lidah ini, lidah yang ukurannya kecil seperti itu, ya Masya Allah ya, secara tadabur kita, misalkan kita muhasabah, lidah ini luar biasa. Kita julurkan saja lidah, itu dianggapnya ngeledek orang lain kan. Nah ini luar biasa lidah. Kita julurkan lidah ke orang lain, ya kita bisa dipukul gitu ya. Tapi kalau misalkan lidah kita digunakan untuk baca Quran, untuk memahami bacaan Al-Quran, ya digunakan untuk ibadah dan lain sebagainya, zikir, maka lidah ini akan menjadi pemberat amal kita, meskipun sedikit ya. Nah makanya ini jadi pelajaran. Ini di sini ada 10 makhraj dari lidah. Dari 10 makhraj itu ada 18 dan 18 huruf. Ya seperti itu. Nah, Anak langsung aja ke sini dulu ya. Di antaranya kita pahami dulu. Nah, di sini Anak bagi menjadi 4 terlebih dahulu. 4 bagian lidah. Nah, dari 4 bagian lidah ini yang 10 makhraj ini, 10 tempat ini asalnya dari 4 dulu. Cuma nanti nempelnya beda-beda. Ya, nempelnya beda-beda nih si lidah ini. Nah, nempelnya kemana? Maka itu yang disebut 10 makhraj itu. Ya, 10 makhraj itu. Tapi lidah bagiannya itu aja, gitu ya. Dari mana saja? Yang pertama aqsal lisan, pangkal lidah. Pangkali lidah. Kemudian wastul lisan, ini hafalkan yang 4 ini, kalau tahu 4 ini insya Allah akan paham nih tentang lidah. Wastul lisan, tengah lidah. Hafatul lisan, pinggir lidah. Ya. Kemudian torful lisan, itu ujung lidah. Nih, dari 4 bagian inilah nanti tercipta 10 makhraj, karena nanti nempelnya beda-beda. Nempel ke langit-langit sebelah mananya, nempel ke gigi-gigi bagian mananya, ini nanti yang akan membedakan huruf ke huruf yang lain. Baik, tapi berasal intinya dari 4 saja, 4 bagian lidah. Baik ya, aqsal lisan, bagian lidah bagian mana? Aqsal lisan. Aqsal lisan ini bagian pangkal lidah di sini, sebelum tenggorokan, tapi tidak sampai ke tenggorokan seperti ini, enggak. Jadi kalau kita pegang lidah itu, ada bagian yang rata ya lidah itu, ada yang bagian lidah bergerigi nih di sini. Nah ini yang bergerigi ini namanya jadrul lisan. Jadrul lisan, bergerigi. Coba kita cek. Ya, ditempelkan jari kita ke bagian dalam, ini ada gerigi-geriginya. Ya, tidak rata gitu. Permukaannya tidaklah lidah itu tidak rata. Jadi ya tidak rata gitu ya.
Nah, ini namanya jadrul lisan. Kemudian ada amandel ya di kanan kiri. Kemudian nanti ada yang namanya al-lahat. Al-lahat itu kalau bahasa Sundanya itu lak-lakan. Nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa tuh. Yang apa namanya? Yang nggantung itu kalau bahasa Arabnya al-lahat. Kalau bahasa Sundanya lak-lakan. Bahasa Indonesianya apa coba? Orang Indonesia. Bahasa Indonesianya ada apa? Ada yang tahu orang Indonesia di sini? Anak tekak, Ustaz. Gimana? Apa? Anak tekak. Oh, anak tekak ya. Baik. Ya, Anda baru tahu ya. Baik, anak tekak ya. Tapi bahasa Arabnya al-lahat. Tekak gitu ya. Anak tekak. Berarti ada induknya berarti ya. Baik. Nah itu lak-lakan. Nah ini gak ada yang dari lak-lakan ya. Huruf yang lidah ini gak ada yang keluar dari sini. Terlalu belakang misalkan jadi jadrul lisan ini juga gak ada. Huruf qaf gak ada. Jadi, nah gitu ya. Nah ini kita pahami dulu. Aksol lisan ini sesudah apa namanya bagian lidah yang bergerigi ini jadrul lisan naik ke sini baru ini dinamakan aksol lisan. Nah, itu yang pertama aksol lisan. Nah dari aksol lisan ini terbagi menjadi dua. Nah gitu ya. Jadi dua tempat ya, dua tempat. Aksol lisan dibagi dua tempat. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Wastul lisan. Tengah lidah di sini tengah lidah. Ini hanya terbagi menjadi satu bagian saja tengah lidah. Baik ya. Tengah lidah satu bagian saja. Jim, shin, ya ini tengah lidah satu bagian. Nanti yang membedakan bunyinya apa? Bunyi naik ke langit-langitnya juga sama. Langit-langit yang nempelnya juga sama. Cuma yang membedakan bunyi ini sifat nanti. Berbeda dengan qaf dan kaf. Ini yang naik ke bagian mananya itu yang berbeda. Ketika kita tempelkan ke langit-langit, nempelnya langit-langit sebelah mana ini yang jadi beda dan yang membedakan bunyi mahrojnya qaf dengan kaf. Jadi dibagi dua ya, aksol lisan bagi dua, wastul lisan cuma satu. Nah ini sudah ana kasih nomor 1, 2, 3 ya. Kemudian lanjut ke pinggir lidah. Pinggir lidah ini nah, dari ujung sampai ke ujung ini udah masuk pinggir lidah. Ya, nah, apa bahasa Arabnya pinggir lidah itu? Hafatul lisan. Hafatul lisan pinggir lidah itu. Nah, tapi nanti dibagi dua. Ada hafatul lisan bagian ujung ke ujung, adna ilal muntahaha gitu ya. Ada yang ujung pinggir lidah. Ujung pinggir lidah ini dari sini nih. Nah, dari sini ke sini. Ini ujung pinggir lidah. Jadi ujungnya tapi pinggir lidah gitu. Baik ya. Maka di bagian lidah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu adna hafatul lisan secara umum dan adna hafatil lisan. Ya, ujung pinggir lidah seperti itu. Baik ya. Dibagi dua, ada bod dan ada huruf lam. Nanti ya kita bahas secara rinci. Itu hafatul lisan dibagi dua. Kemudian selanjutnya bagian keempat itu torful lisan. Nah, dari torful lisan ini terbagi menjadi 5. Nah, gitu ya. Nah, kenapa jadi 5? Nah, ini meletakkan torful lisannya yang beda. Ke gigi bagian mana itu yang jadi beda. Ke mana-mana yang jadi beda. Nah, gitu ya. Contoh ke huruf nun. Ya langit-langit di atas. Ro juga sama ke langit-langit cuma beda nanti langit-langitnya bagian mana. Kemudian dal, ta, to bagian ke-8 ya ini masih torful lisan cuma nanti nyentuhnya beda ke gigi, ini ke gigi bagian pangkal. Kemudian nanti torful lisan lagi maju ke shad zaisin, nyentuhnya beda lagi. Kemudian maju yang ke-10 itu ujung lidah tapi nempelnya ke gigi bagian mana, yaitu bagian bo zalsa, ini beda lagi ya. Maka dari lidah ini ya dari 4 bagian ini aksol lisan, wastul lisan, torful lisan dan hafatul lisan ini menghasilkan 10 mahraj. Nah, 10 mahraj ini terdiri dari 18 huruf. Seperti itu rinciannya. Baik ya. Kita rinci satu per satu. Baik, ini rincian. Ini hafalkan saja nih. Torful lisan, aksol lisan, wastul lisan, hafatul lisan, torful lisan. Aksol lisan 2. Wastul lisan 1, hafatul lisan 2, torful lisan 5 gitu. Hafalkan aja gitu. Nanti juga insya Allah akan paham. Jadi nanti kalau Ibu udah paham di sini, nanti ketika kita belajar jazariyah,
Nah, itu gampang, insya Allah akan terbayang, insya Allah. Tidak akan tidak akan dipusingkan lagi dengan yang namanya makhrijul huruf. Ya, tinggal kita nanti menghafal aja matannya, biar untuk mengikat ini. Nah, gitu ya. Tapi untuk gambaran di sini dulu ya, seperti itu. Baik. Kita bahas saja satu persatu mulai dari aqsal lisan, ya. Aqsal lisan, ya, makhraj lisan, aqsal lisan, ini keluar qaf dan kaf. Ini dibagi dua tadi, bagian pertama qaf, bagian kedua kaf. Ya, kalau bahasa Imam Jazari itu wal qafu fauqu, ya, qaf ini bagian atasnya sedangkan wal qafu asfalu gitu ya. Nah, itu bagi secara di Jazariyah ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita istilahkan huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah, aqsal lisan, ya. Kemudian bertemu dengan langit-langit. Nah, di sini ada langit-langit lunak. Al-hanakul lahmi namanya itu. Jadi langit-langit ini terbagi menjadi dua nih, Bu ya. Ada langit-langit di sini, langit-langit itu ada yang bagian keras. Nah, ini yang warna kuning, ini bagian keras, namanya al-hanakul azmi bahasa Arabnya. Kita misalkan bingung bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Ya, langit-langit keras aja gitu, nggak apa-apa. Ya, kita pegang di atas. Nah, itu keras, itu langit-langit keras ya, dari sini ke sini. Nah, kalau huruf kemudian langit-langit ada yang satu lagi lunak ya, kita coba dicek lagi di situ, nanti ada langit-langit yang lunak gitu ya, yang lunak. Hampir ke tadi tekak, itu anak tekak ya, ke lahat atau ke lakan kalau bahasa Sundanya. Nah, gitu. Nah, hampir ke sini tapi tidak sampai ke sini, ke lahat atau ke anak tekak, tidak. Ya, jauh banget ya. Jadi huruf qaf ini ya, qaf bagian fauku ya, atas ya, di atas huruf kaf. Jadi ini bawahnya, ini atasnya. Bertemu dengan al-hanak al-lahmi. Nah, gitu ya, al-hanak al-lahmi ya, di sini nih. Nah, jangan terlalu dalam juga, nanti keliru. Kalau terlalu dalam nanti bunyinya gimana? Ya, qoi. Nah, gitu ya. Kalau tepat gimana? Biasa aja ki, ko, ku, mustaqim. Nah, itu kalau tepat. Dan enggak ada bunyi napas mengalir. Kim. Nah, kuat ya, seperti itu. Tidak qaim. Nah, itu terlalu dalam biasanya. Ya, sampai ke dalam sini enggak ada yang bisa mengucapkan sampai dalam di sini. Nanti jadinya ke ghain ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin orang yang mengucapkan qaf ini jadi yang lain, kecuali orang-orang Mesir misalkan qaf jadi ghain, itu biasa seperti itu di amiyah ya, seperti itu. Baik. Nah, ini qaf. Nah, jadi qaf ini pangkal lidah, aqsal lisan, bagian atas bertemu dengan al-hanak al-lahmi. Ya, gitu ya. Al-hanak al-lahmi. Nah, itu yang pertama. Ya, bagian pertama dari lidah. Ya, ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya apa? Aqsal lisan bagian asfal, bawah huruf qaf, jadi atas ke bawah. Nah, bertemu dengan apa? Dengan al-hanak al-azmi. Ya, di tengah-tengah antara lahmi dan azmi sebenarnya. Sedikit di sini nih. Nah, ka. Nah, gitu. Ka. Ak. Nah, ak. Kalau qaf ini langsung terputus. Ak. Gak ada hamas, gak ada. Kalau kaf, ak. Nah, gitu ya. Jadi sedikit lagi, bedanya sedikit sekali. Ya, sangat ini ya. Khawatir. Ini khawatir keliru ya, karena memang ketika baca huruf qaf dan kaf ini banyak yang keliru makhrajnya. Jadi nanti ketika dalam posisi kasrah ini banyak yang keliru ya. Mustaqim jadi mustaqim, kim harusnya mustaqim. Begitupun ketika baca huruf qaf ak ya, banyak yang membuang sifat qalqalahnya sehingga mirip seperti huruf kaf. Seperti itu ya. Ini huruf kaf dan qaf. Ya, makhraj al-aqsal lisan ini terdiri dari 2, qaf dan kaf. Ya, qaf aqsal lisan bagian atas bertemu dengan al-hanak al-lahmi, sedangkan kaf aqsal lisan bagian bawah bertemu dengan al-hanak al-azmi. Langit-langit yang bertulang gitu ya, seperti itu.
Baik, ini pembahasan makhraj aqsal lisan. Cara mempraktekannya gimana? Sukunkan ak. Nah, ketika disukunkan, nyangkutnya kita sudah tepat belum? Nyangkutnya misalkan masih belum tepat, ya ditepatkan saja. Ya, sampai benar ya posisinya gitu. Kalau kita misalkan kesulitan, keluh misalkan atau susah mengucapkannya, terus saja dilatih. Ya, huruf kaf juga sama. Ek. Nah, kalau kita misalkan menghilangkan dulu sifatnya, jangan ada sifat hamznya, bisa kita praktekkan ak, ya seperti itu. Dan bedanya lagi nanti huruf kaf ini tebal tipisnya beda. Nanti saja kita bahas sifat huruf ya. Sekarang kita letaknya aja dulu kita tahu. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini sampai kaf? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Qaf dan kaf. Baik, kita lanjut. Makhraj berikutnya. Makhraj wastul lisan, tengah lidah. Tengah lidah. Nah, ini ada bisa gerak-gerak ya. Ini sebagian yang bisa dipindah-pindah sebenarnya. Baik. Nah, sini ininya bisa dipindah. Baik. Wastul lisan, tengah lidah ini keluar hanya satu makhraj. Ya, letaknya sama nih. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan sifatnya. Ya, meskipun dari gambar di sini ini agak seperti agak beda ya, tapi sama sih sebenarnya secara praktek sama saja. Baik ya. Contoh misalkan huruf ya, ai, gitu ya, ai, nah itu tengah lidah. Nggak ada yang bisa ai dari ujung lidah, nggak ada ya, secara alamiah nggak ada. Kemudian huruf shin, ash, sama dari tengah lidah, cuma nanti anginnya nyebar kemana-mana. Nah, ini sifat namanya nanti. Dan ngalir, ya, dialirkan karena termasuk rokhawah dan termasuk juga hamz. Sedangkan ya ini rokhawah namun tidak memiliki sifat hamz. Kemudian huruf jim, aj juga sama tengah lidah, cuma ini tertahan, tidak dialirkan napasnya, suaranya juga tidak dialirkan. Ya, namun nanti ada bunyi untuk mempermudah pengucapan tersebut, ada qalqalah aja, nah gitu ya. Baik. Nah, bunyi tengah lidah ini wastul lisan ini menjadi sumber apa? Sumber asal mula dasar pengucapan kasroh. Ini dari mana? Dari sini, dari tengah lidah. Jadi huruf tengah lidah ini semua huruf kasroh ini bersumber dari sini, kasroh. Huruf ya, dari huruf ya. Ketika antum misalkan baca kasroh, huruf apa saja, ini pasti nanti ke sini nanti nempel. Ya, ditempelkan. Ya, ditempelkan mahrojianya. Contoh misalkan bi, misalkan. Bi itu pada akhirnya ke huruf ya atau panjangkan bi-nya. Bi itu pasti ke ya. Nah, huruf ta juga ti kesannya ke ya. Nah, ini ya tengah lidah. Jadi kalau bisa ditempelkan ke sini ketika membaca huruf kasroh nempel, nah ini nanti kasrohnya akan sempurna, akan itmam seperti itu. Baik. Makanya temannya kasroh ini ya, temannya kasroh ini huruf ya. Baik. Nah, ini awas tulisan gampang ya, satu tempat saja. Ini ya, kita praktekkan bareng-bareng. Ash, ya, nggak perlu pakai sifat secara detail, nggak perlu. Yang penting letaknya benar saja dulu. Ai. Nah, seperti itu. Baik. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ke makhraj berikutnya, yakni makhraj hafatul lisan. Hafatul lisan, pinggir lidah. Pinggir lidah ini bagi dua. Pinggir lidah ini dibagi dua, ya, diantaranya adalah ya bagian pinggir lidah secara keseluruhan, ya, dan nanti ujung pinggir lidah an-hafatil lisan. Ya, an-hafatil lisan. Dibagi dua, yang bagian yang pertama huruf dhad. Nah, lihat huruf dhad ini pinggir lidah tadi sudah digambarkan
bertemu dengan gigi-gigi di sini, gusi-gusi ya, geraham. Nah, ini yang warna biru nih. Baik. Ditempelkan ke kanan atau ke kiri? Kanan atau kiri? Atau kedua-duanya? Lidahnya nempel, pinggir lidahnya kedua-duanya ke sini. Kanan dan kiri. Ke gigi ya, gigi. Ma'al adrasi. Ya, ke adros. Adros ini nih gigi ya, bagian kanan kiri atau kedua-duanya. Tapi nanti tipe orang beda-beda dan tipe lidah juga beda-beda. Ada yang lidahnya itu lebar, ya, ada yang tidak lebar. Biasanya yang lebar ini bisa kedua-duanya mencapai ke kanan dan ke kiri biasanya. Ya seperti itu. Secara pengucapan bagaimana? Ya seperti itu. Jadi suara ingin dialirkan tapi ditahan sehingga si suara itu ngumpul di sini di lidah, ngembung seperti itu. Nah itu dot. Nah maka huruf dot ini memiliki sifat diantaranya jahar, napasnya tidak mengalir, namun rokhawah. Tapi rokhawahnya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena memiliki sifat yang lain, yakni istitolah, yakni mengeluarkan suaranya itu terbatas, ada batasannya. Nah itu istitolah itu para ulama mengartikan istitolah itu apa? Memanjang, tapi manjangnya itu ada batasannya. Ya, berbeda dengan huruf rokhawah yang lain. Huruf zal misalkan itu kita bisa panjangkan sampai akhir napas kita. Huruf lo juga sama tetapi huruf dod kita panjangkan tidak bisa sampai akhir napas, terbatas panjangnya itu, maka sifatnya ada sifat yang lain, yakni sifat istitolah. Istitolah itu memanjang tapi terbatas. Manjang tapi ada akhirnya, ya akhirnya juga terbatas gitu, tidak bisa kita sampai ke napas kita habis gitu ya. Nah ini karena ditahan ya, ditahan si suara ini mau keluar tapi kita tahan ya. Nahannya di mana? Mau si pinggir lidah ke kanan atau ke kiri atau kedua-duanya. Baik, seperti itu huruf dad ya. Kemudian yang kedua adna hafatil lisan atau ujung pinggir lidah bertemu dengan, nah ini langit-langit. Langit-langit berarti al-hanak al-aumi, cuma bagian ujung di sini. Nah, gitu ya. Tapi tidak sampai menyentuh gigi. Huruf lam itu nah di sini. Di belakang gigi sedikit ya, di gigi seri atas belakangnya sedikit. Tidak sampai ke gigi nyentuh, tidak juga terlalu belakang ke sini. Kalau terlalu belakang nanti jadi tebal. Ya bisa jadi tebal ya, jangan terlalu belakang. Huruf lam ini ya seperti itu, nyentuh ke sini nih, jadi lidah bagian ujung-ujung pinggir lidah ini melebar ke sini, dan tidak hanya ujungnya saja di sini fokus ke satu titik, tidak, tapi pinggir lidah. Nah gitu ya, nanti kalau ujungnya aja nanti bunyinya akan lebay ya bunyinya, nah akan seperti itu. Ya, huruf lam tidak seperti itu. Baik, ya ini huruf dad dan huruf lam. Ya, wallamu adnaha limuntahaha. Nah, seperti itu kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Tempat berikutnya itu nun. Baik ya, nun. Nun ini masih di bagian mana tadi? Ke torful lisan. Nun masuk ke torful lisan ya. Tadi sudah hafal lisan bagi 2. Kemudian ke torful lisan. Torful lisan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama nun dulu. Nun ini ujung lidah. Ujung lidah tadi sudah kita bahas. Ujung lidah. Bukan pinggir-pinggir lidah, tapi ujung lidah. Ya nanti kita lihat lagi. Nah ujung lidah ini dari sini nih. Dari sini ke sini ini ujung lidah. Ya ini ujung lidah ini. Baik. Kita kembali ke nun. Nah, baik. Ujung lidah an ya. Nah, ini yang warna merah. Ini tertahan suara di sini. Tapi nanti ngalir yang warna biru suaranya lewat hidung. Baik, maka ini namanya makhraj gunnah ya. Makhraj khayshum di antaranya. Atau ada juga para ulama menamakan sifat gunnah.
Karena ada nanti gunnah ini termasuk sifat huruf. Ya, ada yang memasukkan seperti itu. Tapi berbeda dengan lam tadi, Ana bahas lagi. Lam ini tertahan di sini, cuma nanti lam ini lewat suaranya itu kanan kiri. Dialirkan lewat kanan kiri. Kalau bod ini kita tutup ujung kanan kiri ditutup bod, maka tidak keluar huruf. Ke hidung juga ditutup, tidak ada yang keluar dari hidung. Berbeda kalau lam ke hidung tidak ada, tapi nanti arah suara ya melenceng ke kanan dan ke kiri, maka melenceng itu dinamakan inhiraf, itu kata para ulama, inhiraf ke kanan kiri. Kemudian selanjutnya nun tadi. Nah, nun tertahan di mahrajnya di sini, ujung lidah bertemu dengan al-hanak al-azmi bagian ujung belakang, ya hampir belakang huruf lam sedikit. Belakang huruf lam sedikit. Jadi jangan seperti huruf lam an terlalu depan, tapi jangan juga terlalu belakang an. Jadi tebal nantinya di sini. Belakang huruf lam sedikit. Ya. Nah, baik seperti itu. Huruf itu huruf nun. Namun tertahan di sini suara mengalir dari hidung. Ya. Nah, ini suara dari hidung ini namanya sifat. Ya, bisa dikategorikan ke sifat. Baik, seperti itu ya. Ini huruf nun. Makanya mengalir ke sini itu ya, ini dinamakan juga sifat bainiyah. Bainiyah itu tawasud kan? Tawasud tertahan di sini, ngalir lewat hidung ya. Atau juga dikatakan ya tadi ya. Baik. Kemudian kita lanjut bagian torful lisan, bagian yang kedua yaitu huruf ro. Nah, huruf ro ini juga sama di torful lisan. Tapi torful lisan itu bagian zohar, punggung ujung lidah. Nah, gitu ya. Punggung ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langitnya itu belakang huruf nun tadi. Jadi lam, kemudian di belakangnya ada nun, di belakangnya ada ro. Nah, gitu ya. Jadi ro ini agak ke belakang sedikit. Ini jaraknya sedikit sekali. Ya. Agak ke belakang. Makanya kalau baca huruf ro ini jangan terlalu depan. Kalau terlalu depan nggak bisa jadi huruf ro dan nggak bisa menggetarkan. Ya, nantinya jadi lam. Baik ya, seperti itu. Maka ro ini kita agak belakang huruf ro, belakang huruf nun sedikit. Dan ada getaran. Nah, ini huruf ro. Baik ya. Bagian torful lisan tapi bagian punggungnya gitu ya, digetarkan. Ya, ya. Punggung itu kalau kita gambarkan di sini ya. Nah, bukan di sini tapi di sini. Nah, ini punggung di sini seperti itu. Ya, bukan di ujungnya seperti ini. Baik. Ya, kita lanjut lagi huruf ro. Nun, lam, ro. Ya. Nah, nun, lam, ro ya. Lam, nun, dan ro. Nah, lam, nun, dan ro ini berdekatan. Ya, makanya kalau ada huruf lam atau huruf nun bertemu dengan lam itu idghamnya apa? Idgham mutaqaribain. Berdekatan karena maknanya berdekatan. Ya, atau misalkan ro bertemu dengan lam. Ya. Maka dinamakan lam bertemu dengan ro misalkan waqul rabbi qur rabbi. Nah, itu namanya mutaqaribain karena berdekatan bagi mazhab Imam Ibnu Jazari. Baik ya. Karena nanti ada yang mengatakan bahwa lam ro nun ini satu mahraj saja ya, tidak beda mahrajnya gitu ya. Yaitu mazhab yang lain yang tadi anak katakan yang mereka ya mazhab yang lain yang mengatakan bahwa mahraj ini ada 14. Jadi 14 itu diantaranya membuang sifat al-jauf dan menggabungkan mahraj lam, nun, dan ro. Satu mahraj sama. Ya, seperti itu. Jadi jumlahnya ada 14. Yang 16 apa? 16 membuang jauf. Al-jauf dibuang. Jadi 16. Yang 17 itu membedakan antara mahraj lam, ya, nun, dan ro. Sebagaimana tadi Ana jelaskan, ini diantaranya pendapatnya Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini udah ya, lam, nun, ro. Kemudian selanjutnya
Ini bagian torful lisan, bagian yang berikutnya torful lisan. Ya, bagian yang keberapa ini torful lisan? Tadi ada 5 bagian. Torful bagian ketiga ya, bagian ketiga. Bagian ketiga yakni torful lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, nyentuh ke gigi ini mah, nyentuh ke gigi ya. Ad, out, ad, huruf dal, ta, to, ad, out. Nah, gitu ya. Makanya nanti ini satu makhraj, tapi bunyinya beda sifat. Makanya nanti kalau ada huruf ta bertemu to, dal bertemu ta bertemu to bertemu ta. Nah, ini namanya idgham apa? Mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Karena bertemunya makhraj yang sama. Bertemunya huruf yang makhrajnya sama. Namanya mutajanisain. Ya, mutajanisain itu istilah mutajanisain bukan pada idgham saja, kita bisa misalkan kalau ada huruf ta dengan to itu mutajanisain gitu. Boleh istilah seperti itu, boleh saja. Karena belum tentu nanti yang mutajanisain itu jadi idgham, itu belum tentu ya. Nah, kapan mutajanisain jadi idgham? Kapan mutaqaribain jadi idgham? Izhar idgham itu kapan? Termasuk mutamasilain izhar idghamnya kapan? Tergantung sanad riwayatnya siapa. Nah, gitu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi jangan terperangkap dengan istilah-istilah tadi mutajanisain, mutaqaribain ya. Itu hanya istilah saja. Karena secara bacaan nanti tergantung periwayatan bagaimana. Karena nanti idgham ini beda-beda. Nah, ini kalau bertemu antara dalta, to, ta, ta ke to, atau yang ini, yang 3 huruf ini mutajanisain nantinya. Baik ya. Itu bisa idgham, bisa idhar. Baik. Kemudian kita lanjut. Masih di torful lisan. Sekarang ujung lidah. Torful lisan ya, bertemu dengan apa? Bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, di sini. Baik ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Jadi akar gigi seri bagian bawah. Tadi yang atas, sekarang bawah. Coba kita praktekkan az, als. Nah, itu pasti nempel ujung lidahnya. Kalau kita misalkan tidak menempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, itu sudah dipastikan kita nggak bisa mengucapkan 3 huruf ini. Meskipun secara praktek, sod zaisin ini keluar desisnya bukan dari ujung lidah, bukan. Dari ujung lidah bertemu dengan gigi serinya, bukan. Tapi dari atasnya sedikit. Nah, dari sini. Yang menempel ke langit-langit. Nah, kita rasakan coba. Itu si desis, bunyi desis zaisin sod ini berasal dari, bukan dari ujung lidahnya, bukan dari makhrajnya, bukan, tapi dari yang lain. Nah, dari tempat yang lain. Nah, dan bunyi desis itu berasal dari pertemuan antara lidah dengan langit-langit. Als. Tapi kenapa para ulama tidak menyimpulkan bahwa ujung lidah bertemu dengan langit-langit? Nah, kenapa kesimpulannya itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri pangkal bawah? Nah, kenapa? Karena, hadirin ya, karena kalau misalkan tidak nempel ke ujung lidah, nggak bisa ngucapin zaisin sod, itu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Makanya istilahnya Imam Ibnu Jazari itu was-sofiru mustaqim. Huruf sofir zaisin sod mustaqim, diam di sini, tetap di sini. Kalau kita pindahkan atau pisahkan, tidak keluar huruf sofir. Nah, itu ungkapan Imam Ibnu Jazari itu, masya Allah ya, cerdas. Beliau mengatakan mustaqim, diam di sana. Nah, gitu. Baik. Nah, ini keluar sod zaisin. Maka disimpulkan oleh para ulama, keluarnya sod zaisin ini dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, desis ini apa? Sifat huruf. Nah, sifat hurufnya apa? Sofir. Baik ya, sifat sofir. Nah, sofir itu dari sana. Baik ya. Jadi yang desis itu sifat yang ininya, yang apa, yang menimbulkan suara, membedakan dengan yang lain itu sifat sofirnya. Baik ya, seperti itu.
Kita praktekkan as, else. Nah, gitu ya. Kalau kita halangi ujung lidah ke gigi seri pangkal bawah, ya nggak bisa kita mengucapkan. Kemudian selanjutnya, ya kita bahas berikutnya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri, bagian ujung, ya, atau digigit lah di sini nih. Nah, di sini ya digigit di tengah-tengah, nah, gigi antara gigi atas dan gigi bawah, digigit sedikit, jangan terlalu banyak. Dan dialirkan nah ini baru hamas dari huruf sa, ini keluarnya dari mahrajnya, beda dengan sin tadi. Sin ini keluarnya dari sifat yang lain, sifat sofir. Makanya huruf sa ini tidak memiliki sifat desis atau sofir, karena desisnya berasal dari mahrajnya langsung. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini gampangnya insya Allah ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian ujung, ya, atau digigit sedikit, ya. Baik, kita lanjut ke dua bibir, syafatan. Kita lanjut syafatan. Berikutnya adalah makhraj yang berikutnya, yaitu setelah lidah itu dua bibir. Tadi yang lidah sudah semuanya terbagi menjadi 4, ya, terminal dulu. Di antaranya ada tadi aqsal lisan, ada 2, wastul lisan 1, hafatul lisan 2, torful lisan 5. Jumlahnya ada 10 tempat. Hurufnya ada 18 huruf. Kemudian selanjutnya adalah dua bibir, asyafatan. Syafatan, bisa juga syafatain. Kalau jadi nanti kedudukannya jadi majrur. Tapi kalau marfu nanti asyafatan. Asyafatan ini dua bibir. Ini berasal dari dua bibir, di antaranya dibagi dua bibir tersebut. Bibir ini, ya. Ada yang dua bibir atas dengan bibir bawah bertemu, ya. Di antaranya 3 huruf mim, ba, waw. Nah, ini pasti memerlukan dua bibir ini. Kalau ada cacat di dua bibir ini, nanti tidak sempurna baca mim, ba, dan waw. Ya, coba saja dengarkan orang yang misalkan yang ada cacat di bibirnya, tidak akan sempurna. Maka kalau ada yang cacat seperti dia, itu uzur, ya, beda lagi. Gak bisa juga tidak mengapa karena itu ada uzur. Ya, tapi kalau kita orang yang normal misalkan ini, ya, kita insya Allah akan bisa pengucapan mim, ba dengan waw dengan sempurna. Am, ab, au. Ya, nah kenapa jadi beda? Beda sifat. Ya, nantinya am ke hidung, ab tidak ke hidung. Kalau ba nanti ke hidung jadi mim. Kemudian au dimonyongkan, kemudian di lin, ada lin, sifat lin. Nah, gitu ya. Baik, kemudian huruf fa. Huruf fa ini bibir tapi yang beramal, ya, beramal itu yang jadi mahrajnya itu bibir bagian bawah saja, dan bibir bagian bawah juga bagian dalam. Jadi bibir bawah bagian dalam bertemu dengan gigi seri, ya, ujung gigi seri atas. Ya, bukan bibir dengan bibir seperti orang Sunda, ya, enggak, tapi af dengan gigi. Baik, ya. Tapi ini dikategorikan ke asyafatan. Cuma nempelnya beda. Ya, kalau mim, ba, waw nempel bibir dengan bibir. Kalau fa ini nempel bibir bagian dalam bertemu dengan gigi seri bagian atas. Maka kita praktekkan af, am, ab, au. Kalau ditambah qalqalah ab, ya, au. Nah, gitu. Baik. Nah, itu dua bibir. Terakhir adalah rongga hidung, al-khayshum. Ya, al-khayshum ini termasuk makharijul huruf karena, ya, huruf keluar dari hidung di antaranya. Karena kalau tidak ada hidung nanti tidak bisa mengucapkan huruf. Huruf apa yang keluar dari hidung? Huruful gunnah. Ya, huruf-huruf, ya, gunnah. Ya, bersumber dari mana huruf gunnah? Dari huruf apa? Dari huruf nun dan mim. Jadi nun mim ini di antara yang menyebabkan gunnah. Penyebab gunnah ini nun dan mim. Di berbagai apapun kondisinya, nun dan mim ini ada bergunahnya, ada gunahnya. Cuma tingkatannya nanti beda-beda. Dalam kondisi harokat ini ada gunnah, dalam kondisi sukun juga ada gunnah. Nanti sukun bertemu huruf idgham bi gunnah,
Jadi idgham bi gunnah dilamakan tarohi. Ada huruf nun sukun nanti bertemu dengan huruf ba, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, itu ya, berarti ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah, mim misalkan nanti mim, idgham mislain ya, idgham mislain, kemudian ikhfa syafawi ya, kemudian nun tasydid, mim tasydid ya, kemudian juga apa namanya? Mim bertemu ba ya. Nah, ya itu semuanya itu dari al-khayshum, dari hidung. Baik, biar nanti ada tingkatannya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan dari Ana untuk materi saat ini ya. Jadi barusan membahas tentang makharijul huruf. Kita ulangi dari awal, makharijul huruf ini terbagi menjadi dua, ada yang am, ada yang khos. Yang khos ada 17, yang am ada 5. Yang 5 itu am diantaranya al-jauf satu tempat ya, huruf mad, al-halqu 3 tempat, hurufnya hamzah dibagi menjadi 3 ya, ada aqsa, ada wastul, ada adna ya, diantaranya ha, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Kemudian berikutnya ada lisan ya, lidah terbagi menjadi 10 makhraj ya, berasal dari 4 bagian ya. 4 bagian tadi diantaranya adalah aqsal lisan terbagi menjadi 2, wastul lisan 1, kemudian hafatul lisan 2, kemudian ujung lidah torful lisan dibagi menjadi 5, jumlahnya ada 10. Dari 10 tersebut ada 18 huruf. Kemudian berikutnya adalah hidung, syafatan, 2 bibir ya, 2 bibir tersebut dibagi menjadi 2, ada bibir bertemu dengan bibir ya, atas dan bawah, keluar ba, mim, waw. Dan yang kedua adalah bibir bagian dalam batni syafah bertemu dengan gigi seri bagian atas ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung, keluarlah huruf-huruf yang gunnah, yang berkaitan dengan gunnah itu keluar dari al-khayshum. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Silahkan kalau ada soal, pertanyaan bisa disampaikan. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Untuk Ummahat silakan yang ingin bertanya ya, di open mic-nya. Bertanya, Ustazah, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu Ustaz, apa makhraj sin sama dho ya? Nah, Ya. ayat ini sudah terjawab tadi alhamdulillah, karena Ana selama ini bingung gitu, mahrotnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, tapi yang Ana rasakan gesekan itu yang tadi disebutkan jadi agak ke atas gitu. Alhamdulillah tadi sudah terjawab. Nah, yang satunya dho Ustaz. Jadi samping lidah ya Ustaz bertemu dengan geraham atas kanan kiri ya. Ya, kanan kiri. Nah, pas bunyi itu yang Ana rasakan itu gesekannya atau sandarnya itu bukan yang nempelnya di situ lidah samping lidah itu memang nempel, tapi pas gesek, pas keluar suara go itu yang tidak nempel itu Ustaz. Apa Ana salah? Oh iya, berarti itu keliru. Berarti. Jadi kalau dot ini nggak ada gesekan. Ya. Jadi nggak ada gesekan. Jadi si pinggir lidah ditutup semuanya ke geraham gigi kanan atau kiri, atau bisa ke kanan ke kiri atau kedua-duanya. Ditutup seperti ibu niup balon misalkan. Niup balon gimana? Gitu ya. Ditiup balonnya mengembung kayak gitu. Itu huruf dot. Seperti juga suara kodok misalkan. Kodok ya, apanya? Karena ibaratnya kodok, misalnya kodok kan suka ngembung tuh, tapi bisa mengeluarkan suara. Ya, kodok yang di sawah itu suka ngembung dan bisa mengeluarkan suara, ya, seperti itu. Ya, itu seperti itu huruf dot. Kalau misalnya nanti yang geseknya di depan, biasanya geseknya ke depan. Jadi lo nantinya dikeliru, jadi lo. Ya, yang seperti kan itu Ustaz, yang tidak nempel itu tapi di bagian ujung sana nempel ke agak langit gitu ya. Nantinya jadi lo, Ibu. Nah,
Ya bukan dod, jadi dho, temannya zal. Coba Ibu, coba sama Ibu dipraktekkan. Huruf dod coba. Au. Itu benar. Ya, itu benar. Sekarang huruf dho, coba huruf dho. Dho. Enggak, disukunkan. Au. Nah, coba panjangkan. Coba. Au. Nah, itu dho, itu dho. Temannya to ya. Nah, itu digesek. Ya, digesek ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri, dipanjangkan bisa sampai akhir napas. Itu dho. Kalau nah, nggak bisa kita suarakan lagi, terbatas, nah maka itu dod. Maka bunyi terbatas ya pada huruf dod ini namanya istitolah gitu. Kalau huruf dho itu tidak memiliki sifat istitolah. Makanya mewanti-wanti para ulama pengucapan antara dod dengan huruf dho ini, terutama Imam Ibnul Jazari juga nanti ada pembahasan wadod ya, tentang huruf dod ya. Mayyiz minal dho wa kulluha taji, kata Imam Jazari kan. Nah, gitu ya. Pembahasan berbeda tentang dod dengan dho. Ya, bahkan para ulama yang lain ada kitab tentang khusus dod dengan dho. Karena banyak yang keliru. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pengarang tafsir Al-Qur'anul Azim, ketika membahas ghairil maghdubi, itu bahas panjang lebar tentang huruf dho dan dod, makhraj. Nah, banyak yang keliru. Nah, itu ya, karena memiliki hampir memiliki sifat yang sama. Sifat yang berlawanan hampir sama semuanya. Jahar, rokhawah, kemudian isti'la, itbaq. Cuma yang membedakan, dod ini memiliki kekhususan. Maka para ulama menambahkan untuk dod ini sifat istitolah, tambahkanlah istitolah. Sedangkan huruf dho tidak ada. Karena itu tadi yang membedakan, istitolah ini memanjangnya terbatas. Nah, gitu. Dho, mau berapa panjangnya bisa. Dod tidak bisa. Itu ke gusi geraham atau ke giginya ya Ustaz kalau dho itu? Bedanya apa gusi geraham sama gigi, Ibu? Pinggir lidah itu nempelnya itu di giginya atau di gusinya Ustaz, gusi belakang tuh? Ya ke giginya. Ya ke giginya. Ya, karena masih kurang paham bedanya gusi sama gigi sih. Ya. Nah, Ustaz. Gusi itu bagian yang berdagingnya itu kan? Ya. Itu enggak ke bagian yang berdagingnya, nggak bisa Ibu, nggak bisa. Ada yang bisa. Ya berarti ya. Dan nggak bisa itu secara alamiah, nggak bisa. Pasti ke giginya, baik ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, amin ya, barakallahu. Mungkin satu lagi ya Ustaz ya. Ya, silakan. Silakan satu lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, tafadhol Ustaz, naktim. Baik. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah bersama-sama ya membahas tentang makharijul huruf. Insya Allah di bulan depan mungkin ya, insya Allah kita akan membahas tentang yang namanya sifatul huruf. Dan ingat ya, pembahasan makhraj ini kita hanya tahu saja di mana letaknya saja, itu ya poin pertamanya itu. Karena ingin membaca dengan sempurna itu harus komplit, semuanya terbahas dengan sifatnya, harus komplit. Jadi nggak bisa menghilangkan yang namanya sifat. Makanya tadi ya, untuk mengetahui huruf, perbedaan antara huruf dengan huruf yang lain itu, antara makhraj sifat ini harus terbahas. Jadi nanti insya Allah nanti kalau sudah sifat terbahas, nanti insya Allah akan semakin kita pahami tentang huruf itu ya, bagaimana karakter huruf ya, karakter antara huruf ke huruf yang lain, letaknya ya, sekarang letaknya aja, yang penting letaknya benar ya, udah gugur kewajiban gitu maksud Anda. Baik. Dan diingatkan kembali ya, terus saja dilatih bertalaki kepada seorang guru ya, latih di Al-Qur'an ya, bertalaki terus menerus, insya Allah nanti juga kita akan diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa ya, berdoa untuk dimudahkan untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an ini. Baik. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang
diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.